Ini adalah cerita tentang pemuda pemembala sapi ini bertemu burung elang ajaib hingga dituntun menuju kemakmuran. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi bukit dan padang rumput hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ia berusia 19 tahun, kurus namun tangguh, dengan wajah yang selalu dipenuhi senyum meski hidupnya sederhana. Sehari-hari, Ardi bekerja sebagai pengembala sapi milik keluarganya yang miskin. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan seadanya, dan memulai perjalanan panjang ke padang rumput untuk menggiring sapi-sapi milik keluarganya agar tidak tersesat atau dicuri. Padang rumput itu luas, dengan rerumputan hijau yang bergoyang diterpa angin, di mana Ardi merasa bebas meski hidupnya terbatas. Ia tidak pernah mengeluh, karena ia percaya bahwa rezeki datang dari kesabaran dan kerja keras. Namun, dalam hatinya, Ardi selalu bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Lelah, miskin, dan tanpa harapan. Pada suatu pagi yang cerah, Ardi membawa sapi-sapinya menuju lembah yang jarang dikunjungi orang. Udara pagi begitu segar, aroma rumput basah menguar, dan burung-burung berkicau riang. Saat ia menyingkirkan ranting pohon yang jatuh di jalannya, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Seekor burung elang dengan bulu berkilau seperti emas, sedang terperangkap di antara ranting-ranting pohon besar. Ardi mendekat dengan hati-hati. Burung itu tampak panik, mengibaskan sayapnya namun tidak bisa lepas dari jerat alamiah ranting yang membelitnya. Ia melihat matanya, mata elang itu begitu tajam dan penuh kesadaran seolah mengerti bahwa Ardi datang untuk menolongnya. "Tenang, tenang, aku akan menolongmu," ucap Ardi pelan, seolah berbicara dengan teman lama. Ia merunduk, memotong ranting yang menahan burung itu, hingga akhirnya elang itu bisa mengibaskan sayapnya dan terbang dengan gagah. Namun, sebelum hilang di langit biru, burung itu menoleh sejenak, menatap Ardi, lalu terdengar suara yang jelas di pikirannya. "Ikuti aku saat fajar berikutnya, dan aku akan menuntunmu ke jalan kemakmuran." Ardi terkejut. Ia yakin tidak salah mendengar. Burung itu benar-benar berbicara, bukan dengan suara biasa, tapi seolah menanamkan kata-kata langsung ke dalam pikirannya. Ia berdiri terpaku, menatap elang itu terbang menuju matahari pagi yang mulai meninggi. Keesokan harinya, Ardi bangun lebih pagi dari biasanya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran dan sedikit takut. Ia membawa sapi-sapinya ke padang rumput yang sama, berharap elang itu muncul kembali. Dan benar saja, di atas tebing, burung elang emas itu menunggunya. Dengan satu gerakan sayap, elang itu terbang rendah, menunggu Ardi mendekat. Tanpa pikir panjang, Ardi mengikuti elang itu. Ia meninggalkan jalur biasa dan masuk ke lembah yang belum pernah ia jelajahi. Lembah itu dipenuhi pohon-pohon tinggi, sungai jernih yang mengalir lembut, dan bunga-bunga liar yang harum. Ardi merasa seolah dunia baru terbuka di hadapannya, dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Dalam perjalanan itu, Ardi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sapi-sapi yang ia gembalakan berjalan lebih tenang, rumput yang ia injak tampak lebih hijau, dan sungai yang ia lewati terasa lebih menyegarkan. Ia merasa diberkati oleh energi yang lembut namun kuat. Burung elang itu selalu terbang beberapa langkah di depan, menunggu Ardi mengejar. Kadang, elang itu menuki ke sungai, lalu kembali terbang, seolah memberi tanda bahwa ia harus tetap mengikuti jalur yang benar. Saat senja tiba, mereka sampai di sebuah bukit yang menakjubkan. Dari puncaknya, terlihat desa-desa lain, sawah yang luas, dan sungai yang berliku-liku membelah tanah. Burung elang itu hinggap di batu besar, menatap Ardi dengan mata tajam namun penuh perhatian. Sekali lagi, terdengar suara di pikirannya. "Tempat ini akan membimbingmu, Ardi."
Bersiaplah menerima rezeki yang belum pernah kau bayangkan. Ardi menunduk, perasaan campur aduk antara takut, heran, dan haru. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tapi sesuatu dalam hatinya memberitahu bahwa ia harus mempercayai burung elang ini. Malam itu, Ardi tidur di bukit, dengan sapi-sapi yang aman di dekatnya, dan memandangi langit penuh bintang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Jika ini jalan yang kau tunjukkan, aku akan mengikutinya. Aku percaya." Dan di atasnya, burung elang emas itu menutup matanya, seolah tersenyum, menunggu perjalanan esok hari yang akan mengubah hidup seorang pengembala sederhana menjadi seseorang yang akan menemukan kemakmuran. Keesokan harinya, Ardi terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang sejuk dan kicauan burung liar membangunkan semangatnya. Sinar matahari menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah lembah. Ia masih teringat kata-kata burung elang kemarin malam, "Tempat ini akan membimbingmu." Rasa penasaran membuatnya bergegas membawa sapi-sapinya ke lembah yang sama. Burung elang emas itu sudah menunggu di tebing, sayapnya yang berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. Ia mengibaskan sayapnya beberapa kali, memberi tanda bahwa Ardi harus mengikutinya. Tanpa ragu, Ardi mulai berjalan mengikuti elang itu, menapaki jalur yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Rumput-rumput basah menempel di kaki, dan aroma tanah lembab yang baru diguyur embun mengisi udara. Setelah beberapa jam berjalan, Ardi menemukan hal-hal yang membuatnya takjub. Di sisi sungai yang berliku, ia melihat bunga-bunga langka berwarna emas dan perak yang berkilauan ketika terkena sinar matahari. Burung-burung kecil beterbangan di antara ranting pohon, seakan menyambut kehadirannya. Setiap langkah yang ia ambil, lembah itu seolah membimbingnya, menunjukkan jalan yang benar tanpa tersesat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sapi-sapi Ardi berhenti, dan Ardi pun menoleh. Seekor sapi betina yang paling muda tampak menunduk, hidungnya mencium tanah, dan telinganya bergerak-gerak waspada. Ardi mengikuti arah pandangan sapi itu dan melihat sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak tebal. Burung elang itu menukik rendah di atas gua, seakan mengajak Ardi untuk mendekat. Rasa takut sedikit muncul dalam hati Ardi. Gua itu tampak gelap dan misterius, tapi rasa penasaran dan keyakinan pada burung elang mengalahkan ketakutannya. Ia memasuki gua, membawa sapinya tetap dekat agar aman. Di dalam gua, Ardi menemukan sesuatu yang luar biasa, sebuah pohon kecil yang tumbuh di tengah gua dengan daun berkilau seperti emas. Tidak hanya itu, di dekat akar pohon terdapat air jernih yang memancarkan cahaya lembut, seolah memiliki energi kehidupan sendiri. Ardi merasakan kehangatan yang menenangkan tubuhnya, dan hatinya dipenuhi rasa damai. Ini pasti sesuatu yang istimewa, gumam Ardi dalam hati. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu bahwa gua ini bukan sembarang tempat. Tiba-tiba, terdengar suara halus di pikirannya lagi, suara yang sama seperti burung elang berbicara sebelumnya. "Ardi, tempat ini adalah awal dari karomahmu. Minum dari air ini, rawat pohon ini, dan bersabarlah. Jalanmu menuju kemakmuran akan segera terbuka." Ardi menunduk, merasakan kehangatan kata-kata itu. Ia menundukkan kepalanya dan minum sedikit air dari sumber itu. Segera, tubuhnya terasa segar, energi baru mengalir melalui setiap urat nadinya. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada cahaya harapan nyata yang menemaninya. Setelah beberapa saat, Ardi keluar dari gua dengan sapi-sapinya. Burung elang emas itu menunggu di luar, tampak lebih gagah dari sebelumnya. Ia mengibaskan sayapnya sekali lagi, dan dengan satu gerakan sayap yang lembut namun tegas,
ia menuntun Ardi melewati jalur tersembunyi lain yang membawa mereka ke lembah yang lebih luas, di mana sungai membelah padang rumput hijau, pepohonan tinggi, dan ladang-ladang yang subur. Di lembah itu, Ardi melihat orang-orang desa yang tampak sibuk bekerja, namun hidup mereka sederhana. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas dan menyadari bahwa burung elang itu menuntunnya untuk memperhatikan kehidupan mereka. Orang-orang itu menanam padi, merawat ternak, dan saling membantu. Mereka bahagia meski tidak kaya, dan Ardi merasa ada pelajaran yang tersembunyi. Kemakmuran bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang hidup yang selaras dengan alam dan sesama. Saat matahari mulai condong ke barat, burung elang itu menukik rendah, seolah memberi tanda bahwa perjalanan hari ini hampir berakhir. Ardi pun beristirahat di tepi sungai, sapi-sapinya makan rumput hijau, dan ia merenungkan semua yang dialami hari itu. Ia merasa hatinya berubah, rasa takut dan ragu digantikan dengan keberanian dan keyakinan. Malamnya, Ardi kembali ke desa. Di perjalanan pulang, ia menemukan bahwa beberapa sapi betina yang mengikuti jalannya hari ini tampak lebih sehat dan lebih gemuk, seolah mendapat energi dari perjalanan mereka mengikuti burung elang. Ardi tersenyum, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap keberanian yang ia tunjukkan, membawanya sedikit demi sedikit ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebelum tidur, Ardi menatap bintang-bintang, dan suara burung elang terdengar lagi di pikirannya. Esok, kamu akan menemukan rahasia yang lebih besar. Bersiaplah, Ardi. Karomahmu akan berkembang, dan jalanmu menuju kemakmuran mulai terlihat jelas. Ardi menutup mata, hati dipenuhi rasa syukur dan semangat baru. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, tetapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Dengan burung elang sebagai penuntun dan keyakinan dalam hatinya, ia siap menghadapi hari esok, di mana rahasia dan peluang luar biasa menunggu untuk ditemukan. Keesokan harinya, Ardi terbangun dengan semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam tadi ia bermimpi melihat burung elang emas itu membawa cahaya terang yang menuntunnya melewati padang rumput luas hingga ke sebuah lembah yang dipenuhi buah-buahan, sungai berkilau, dan ladang hijau subur. Saat membuka mata, cahaya matahari menembus jendela rumahnya yang sederhana, dan Ardi merasakan getaran energi baru dalam tubuhnya. Ia segera menyiapkan sarapan seadanya, memberi makan sapi-sapinya, dan bergegas ke padang rumput. Begitu sampai di tempat biasa, burung elang emas sudah menunggu, hinggap di puncak pohon besar, seolah tersenyum padanya. Ardi mengangguk, penuh keyakinan. Hari ini, pikirnya, sesuatu yang besar akan terjadi. Elang itu menukik rendah, melayang di depan Ardi, menandakan agar ia mengikuti jalur tersembunyi yang baru. Ardi menatap jalur itu, semak-semak tebal dan pohon tinggi menutupi jalan yang seolah tidak pernah dilalui orang. Namun ia tidak ragu, ia mulai menembus jalur itu, sapi-sapinya mengikuti dengan patuh. Setelah berjalan hampir 2 jam, Ardi sampai di sebuah lembah yang menakjubkan. Sungai biru jernih membelah lembah, dan di tepinya tumbuh pohon-pohon besar berbuah emas, merah, dan ungu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Angin lembut membawa aroma harum bunga liar, dan suara gemericik air sungai begitu menenangkan. Namun, di tengah keindahan itu, Ardi melihat sesuatu yang aneh. Sebuah batu besar dengan ukiran simbol misterius berdiri di tepi sungai. Simbol itu tampak seperti burung dengan sayap terbuka, dan Ardi merasa ada energi yang memancar darinya. Ia mendekat dengan hati-hati, lalu tiba-tiba terdengar suara burung elang di pikirannya. Ardi, untuk melangkah lebih jauh, kau harus menunjukkan keberanian dan ketulusan hatimu. Batu ini adalah penjaga rahasia lembah. Sentuhlah dengan hati yang jujur, dan kebenaran akan terbuka.
Ardi menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangan di batu itu. Segera, batu besar itu bergetar lembut, dan sebuah celah perlahan terbuka di sampingnya, menyingkap jalan menuju gua kecil di baliknya. Dari dalam gua terdengar gemericik air, seolah memanggil Ardi untuk masuk. Dengan keberanian yang tumbuh dari keyakinannya, Ardi memasuki gua. Di dalam, ia menemukan sebuah kolam kristal yang memantulkan cahaya emas dan biru. Airnya begitu jernih hingga ia bisa melihat dasar kolam yang penuh batu permata kecil berkilau. Di tengah kolam, ada patung burung elang emas dengan sayap terbuka lebar, tampak hidup karena cahaya yang memantul dari air. Ardi merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah seluruh tubuhnya diisi energi baru. Dan sekali lagi, suara burung elang terdengar di pikirannya. Ardi, rahasia lembah ini hanya akan terbuka bagi mereka yang bersih hatinya dan mau bekerja keras. Minumlah air ini, dan kau akan mendapat petunjuk pertama menuju kemakmuran. Ardi menunduk, mengambil air dengan kedua tangannya, lalu meminumnya perlahan. Segera ia merasakan sensasi luar biasa. Pikirannya menjadi lebih jernih, pandangannya tajam, dan hatinya penuh keberanian. Ia merasa mampu melihat jalan yang harus ditempuh, bahkan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi dari pandangannya. Setelah minum, Ardi keluar dari gua. Di luar, burung elang emas menunggu dengan sabar, dan ia mulai memimpin Ardi menuruni lembah ke sebuah ladang luas yang subur. Di ladang itu, Ardi melihat beberapa penduduk desa sedang menanam padi, namun beberapa tanaman tampak layu dan kurang subur. Burung elang menukik rendah, seolah memberi petunjuk. Ardi mendekat, menyentuh tanaman yang layu, lalu merasakan aliran energi dari tanah. Ia mulai memindahkan beberapa batang tanaman, menyiram dengan air sungai dari kolam kristal, dan perlahan tanaman itu kembali segar dan subur. Penduduk desa yang melihatnya terkejut, dan mereka bertanya siapa pemuda ini yang bisa menumbuhkan tanaman secepat itu. Ardi tersenyum, tapi ia tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan tentang pujian, tapi tentang belajar mengerti alam dan bekerja dengan hati yang bersih. Burung elang terbang rendah, tampak puas, seolah menyetujui tindakan Ardi. Hari mulai sore, dan Ardi mengikuti burung elang kembali ke jalur pulang. Dalam perjalanan, ia menemukan bahwa sapi-sapinya kini tampak lebih sehat dan lebih kuat. Ardi menyadari bahwa setiap langkahnya di lembah ajaib ini memberi dampak tidak hanya pada dirinya, tapi juga pada hewan dan alam di sekitarnya. Saat malam tiba, Ardi duduk di atas batu di tepi padang rumput, menatap bintang-bintang. Burung elang emas hinggap di dekatnya, dan suara di pikirannya terdengar lagi. Ardi, ini baru awal. Lembah ini memberimu kekuatan dan petunjuk, tetapi untuk mencapai kemakmuran sejati, kau harus terus belajar, menjaga hati, dan menghadapi ujian yang lebih besar. Esok, kau akan menemukan jejak harta tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Ardi menunduk, penuh tekad. Ia tahu jalan menuju kemakmuran tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi merasa takut. Dengan burung elang sebagai penuntun, hatinya bersih, dan keberanian yang tumbuh, Ardi siap menghadapi petualangan yang lebih menantang, rahasia yang lebih dalam, dan ujian yang akan membentuknya menjadi seorang pemuda yang layak mendapatkan karomah serta kemakmuran. Malam itu, angin lembut berhembus di padang rumput, membawa aroma lembah ajaib, dan Ardi tidur dengan damai, memimpikan burung elang emas dan rahasia yang akan membimbingnya selangkah lebih dekat menuju masa depan yang luar biasa. Keesokan harinya, Ardi terbangun sebelum fajar. Embun pagi menempel di daun-daun, menciptakan kilauan seperti permata kecil, dan aroma tanah basah mengisi udara. Malam tadi, mimpinya dipenuhi cahaya burung elang emas yang menuntunnya melewati padang rumput hingga ke lembah yang berkilau,
penuh pohon dan sungai yang bersinar. Saat membuka mata, ia merasakan getaran energi baru, seolah tubuhnya dipenuhi kekuatan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Sarapan sederhana segera ia siapkan, segelas air dan sedikit nasi sisa semalam. Sapi-sapinya menunggu di halaman, menggonggong kecil dan mengibas-ngibaskan ekor mereka. Ardi tersenyum, menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berubah mulai hari ini. Begitu ia sampai di padang rumput, burung elang emas sudah menunggu di puncak pohon tinggi. Bulu-bulunya berkilau memantulkan cahaya matahari pagi, dan matanya yang tajam seolah membaca isi hati Ardi. Burung itu menukik rendah beberapa kali, memberi tanda bahwa ia harus diikuti. Ardi mulai menapaki jalur tersembunyi yang sebelumnya belum pernah ia lalui. Semak-semak tinggi menekuk di bawah tubuhnya, ranting pohon menampar wajahnya, tapi rasa penasaran dan keyakinan mengalahkan rasa takut. Ia merasa seolah alam sendiri membuka jalan untuknya, menyingkirkan hambatan kecil agar ia bisa melewati jalur ini dengan selamat. Setelah berjalan hampir 2 jam, Ardi sampai di lembah yang menakjubkan. Sungai biru membelah lembah, pepohonan berbuah emas, merah, dan ungu berkilauan terkena sinar matahari. Udara lembah penuh aroma bunga-bunga liar yang harum, dan suara gemericik air sungai begitu menenangkan. Namun, di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang aneh. Batu besar dengan simbol misterius berdiri di tepi sungai, seperti menunggu kedatangannya. Simbol itu tampak seperti burung dengan sayap terbuka, dan Ardi merasakan energi lembut yang keluar dari batu itu. Ia mendekat, menyentuh permukaannya, dan tiba-tiba terdengar suara burung elang di pikirannya. Ardi, untuk melangkah lebih jauh, kau harus menunjukkan keberanian dan ketulusan hatimu. Batu ini adalah penjaga rahasia lembah. Sentuhlah dengan hati yang jujur, dan kebenaran akan terbuka. Ardi menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya di batu itu. Perlahan, sebuah celah terbuka di samping batu, menyingkap jalur menuju gua tersembunyi. Dari dalam gua terdengar suara gemericik air, menandakan ada sumber kehidupan di dalamnya. Dengan hati berdebar, Ardi memasuki gua, sapi-sapinya mengikuti dengan waspada. Di dalam, ia menemukan kolam kristal yang memancarkan cahaya emas dan biru. Airnya begitu jernih hingga ia bisa melihat dasar kolam yang penuh batu permata kecil berkilau. Di tengah kolam, ada patung burung elang emas dengan sayap terbuka lebar, tampak hidup karena cahaya yang memantul dari air. Ardi merasakan kehangatan luar biasa di tubuhnya, seolah seluruh energi lembah mengalir padanya. Suara burung elang terdengar lagi. Ardi, rahasia lembah ini hanya akan terbuka bagi mereka yang bersih hatinya dan mau bekerja keras. Minumlah air ini, dan kau akan mendapat petunjuk pertama menuju kemakmuran. Ardi menunduk, mengambil air dengan kedua tangannya, dan meminumnya perlahan. Segera ia merasakan sensasi luar biasa. Pikirannya menjadi lebih jernih, pandangannya tajam, dan hatinya penuh keberanian. Ia merasa mampu melihat jalan yang harus ditempuh, bahkan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Ketika ia keluar dari gua, burung elang menunggu dengan sabar. Elang itu terbang rendah, memimpin Ardi menuruni lembah ke sebuah ladang luas yang subur. Di ladang itu, Ardi melihat beberapa penduduk desa sedang menanam padi, tapi beberapa tanaman tampak layu dan kekurangan air. Burung elang menukik, seolah memberi petunjuk. Ardi mendekat, menyentuh tanaman yang layu, dan merasakan aliran energi dari tanah. Ia mulai menyiram tanaman dengan air dari kolam kristal, dan perlahan tanaman itu kembali segar dan hijau. Penduduk desa terkejut, beberapa menyebutnya pemuda ajaib dalam hati, tapi Ardi tersenyum, tahu ini bukan soal pujian. Perjalanan hari itu tidak berhenti di ladang.
Burung elang memimpin Ardi ke lembah lebih jauh, di mana ia menemukan buah-buahan langka, bunga-bunga ajaib, dan rempah yang belum pernah ia lihat. Ia belajar memetik buah tanpa merusak pohon, memahami ritme alam, dan merasakan hubungan yang mendalam antara manusia dan bumi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan kecil yang ia buat, tampaknya memperkuat ikatan antara hatinya dan energi alam. Saat sore tiba, mereka sampai di sebuah sungai lebar. Di sana, Ardi melihat seekor rusa kecil yang terjebak di lumpur tebal. Tanpa ragu, ia melompat, menarik rusa itu keluar. Rusa itu menatapnya sejenak, kemudian lari kembali ke hutan. Ardi tersenyum, sadar bahwa keberanian dan kebaikan hati bukan hanya membantu dirinya sendiri, tapi juga membawa keberkahan bagi makhluk lain. Burung elang hinggap di dekatnya, seolah memberi selamat. Saat malam tiba, Ardi duduk di tepi padang rumput, menatap bintang-bintang. Suara burung elang terdengar lagi di pikirannya. Ardi, ini baru awal. Lembah ini memberimu kekuatan dan petunjuk, tetapi untuk mencapai kemakmuran sejati, kau harus terus belajar, menjaga hati, dan menghadapi ujian yang lebih besar. Esok, kau akan menemukan jejak harta tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Ardi menunduk, penuh tekad. Ia tahu jalan menuju kemakmuran tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi merasa takut. Dengan burung elang sebagai penuntun, hatinya bersih, dan keberanian yang tumbuh, ia siap menghadapi petualangan lebih menantang, rahasia yang lebih dalam, dan ujian yang akan membentuknya menjadi seorang pemuda yang layak menerima karomah dan kemakmuran. Malam itu, angin lembut berhembus di padang rumput, membawa aroma lembah ajaib, dan Ardi tidur dengan damai, memimpikan burung elang emas dan rahasia yang akan membimbingnya selangkah lebih dekat menuju masa depan yang luar biasa. Keesokan harinya, fajar menembus langit dengan semburat jingga dan merah muda, membangunkan Ardi dari tidurnya di padang rumput. Ia merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah semangat yang menembus seluruh tubuhnya, membangkitkan keberanian dan rasa penasaran. Malam sebelumnya, suara burung elang emas masih bergema di pikirannya. Esok, kau akan menemukan jejak harta tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Dengan cepat, Ardi menyiapkan sarapan sederhana dan membawa sapi-sapinya ke padang rumput. Burung elang emas sudah menunggu di puncak pohon besar, hinggap dengan gagah, bulunya memantulkan sinar matahari pagi. Dengan satu gerakan sayap, elang itu memberi tanda agar Ardi mengikutinya. Jalur hari ini lebih menantang. Mereka melewati lereng terjal, semak berduri, dan sungai yang arusnya deras. Namun Ardi tidak gentar. Setiap langkah yang ia ambil, hatinya dipenuhi rasa percaya pada burung elang. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya fisik, tapi juga ujian mental dan spiritual. Setelah beberapa jam, mereka sampai di sebuah lembah tersembunyi yang sebelumnya tak pernah Ardi lihat. Lembah itu dipenuhi pohon-pohon tinggi, sungai yang berkelok, dan ladang kecil dengan tanaman yang subur. Di tengah lembah, ia melihat sesuatu yang aneh, sebuah batu besar dengan ukiran simbol burung elang yang hampir menyerupai batu yang ditemuinya sebelumnya, tapi kali ini terlihat lebih tua dan kokoh. Burung elang menukik rendah, lalu terdengar suara di pikiran Ardi. Ardi, disinilah ujian pertamamu. Di balik batu ini tersembunyi harta yang bisa membantumu membangun kehidupan yang lebih baik. Tetapi hanya hati yang tulus dan keberanian yang dapat mengungkapnya. Ardi mendekat dengan hati-hati. Batu itu ternyata menutupi sebuah pintu kecil di tanah. Ia merasakan energi yang hangat dan lembut memancar dari celah itu. Tanpa ragu, ia merunduk dan membuka pintu tersebut. Sebuah tangga menurun ke bawah tanah, gelap namun memancarkan cahaya lembut dari dinding yang dipenuhi kristal alami. Ardi menuruni tangga,
Langkah demi langkah, setiap napasnya bergema di ruang bawah tanah yang sejuk. Ia merasa seperti memasuki dunia lain, dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Di dasar tangga, ia menemukan sebuah ruangan luas dengan tumpukan berkilau, emas, perhiasan, dan rempah-rempah langka yang memenuhi ruangan. Namun, di tengah ruangan, terdapat patung burung elang emas dengan mata yang tampak hidup. Ardi menatap patung itu, merasakan kehadiran kekuatan yang luar biasa. Suara burung elang terdengar lagi di pikirannya. Ardi, harta ini bukan sekadar emas atau permata. Ini adalah ujian hatimu. Ambillah hanya yang kau butuhkan, dan jangan biarkan keserakahan menguasaimu. Hanya dengan hati yang tulus, kau akan menerima karomah sejati. Ardi menunduk, menyadari makna kata-kata itu. Ia perlahan melangkah, hanya mengambil beberapa rempah langka dan seikat emas kecil, cukup untuk membantunya membangun kehidupan baru tanpa menjadi serakah. Saat tangannya menyentuh harta yang dipilih, ruangan itu memancarkan cahaya lembut, dan patung burung elang seolah tersenyum padanya. Namun ujian belum selesai. Saat Ardi berbalik untuk meninggalkan ruangan, tanah di bawahnya bergetar, dan dari sudut gelap muncul seekor ular besar yang menjaga harta itu. Matanya menatap tajam, lidahnya menjulur, dan Ardi menyadari bahwa keberanian dan ketenangan hatinya akan diuji. Ia mengingat semua yang telah diajarkan burung elang, bersikap tulus, menghormati alam, dan tetap tenang. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya, menenangkan sapi-sapinya, dan menatap mata ular itu tanpa rasa takut. Ular itu meneteskan racunnya, tapi tidak menyerang. Ia seolah mengerti bahwa Ardi tidak datang untuk keserakahan, melainkan untuk kebaikan. Perlahan, ular itu mundur, dan Ardi bisa melangkah melewati ruangan itu dengan aman, membawa harta yang dipilih. Setelah keluar dari ruangan bawah tanah, burung elang terbang rendah, menuntun Ardi kembali ke lembah. Ardi merasakan kelegaan dan kebahagiaan. Hatinya ringan, dan ia menyadari bahwa ujian hari ini lebih berharga daripada emas atau permata. Ia belajar keberanian, ketulusan, dan keharmonisan dengan alam. Saat matahari mulai condong ke barat, Ardi tiba di tepi sungai yang sama seperti kemarin. Sapi-sapinya tampak lebih sehat dan bersemangat. Burung elang hinggap di cabang pohon, menatapnya penuh arti. Suara di pikirannya terdengar lagi. Ardi, kau telah lulus ujian pertamamu. Harta ini akan membantumu membangun kehidupan yang lebih baik, tetapi ingatlah, kemakmuran sejati datang dari hati yang bersih dan tindakan yang bijaksana. Esok, kau akan belajar tentang pemberian dan berbagi, serta menemukan tanda-tanda awal keberkahan yang akan membawamu menuju kemakmuran sejati. Ardi menunduk, hati dipenuhi rasa syukur dan tekad baru. Ia tahu perjalanan masih panjang. Besok, ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi ia tidak lagi sendirian. Dengan burung elang emas sebagai penuntun dan hatinya yang bersih, Ardi siap untuk mengambil langkah berikutnya menuju kehidupan yang lebih baik, kemakmuran, dan keberkahan yang sejati. Malam itu, angin lembut berhembus di padang rumput, membawa aroma lembah tersembunyi, dan Ardi tidur dengan damai, memimpikan burung elang emas, harta tersembunyi, dan perjalanan hidup yang akan membawanya selangkah lebih dekat menuju masa depan yang luar biasa. Keesokan harinya, matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Ardi membuka mata. Ia merasakan energi yang hangat dan damai memenuhi tubuhnya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semalam, ia bermimpi burung elang emas itu menukik di atas lembah dan menuntunnya melewati jalan yang penuh cahaya, seolah memperingatkan bahwa hari ini akan menjadi hari yang penting. Ardi segera menyiapkan sarapan sederhana dan memberi makan sapi-sapinya. Burung elang emas menunggu di cabang pohon tinggi,
Matanya yang tajam menatap Ardi, seolah menanyakan apakah ia siap mengikuti petunjuk hari ini. Ardi mengangguk dan memulai perjalanan. Jalur hari ini lebih menantang dibandingkan sebelumnya. Mereka harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan tebing curam yang licin karena embun. Setiap langkah menguji ketahanan fisik Ardi, tetapi ia merasa ada kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan, sebuah energi yang mengalir dari burung elang dan lembah tersembunyi. Setelah berjalan beberapa jam, mereka sampai di lembah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah lembah itu terdapat sebuah desa kecil yang terlihat sederhana namun rapi. Rumah-rumahnya dibangun dari kayu dan bambu, dan anak-anak bermain di sungai. Namun Ardi segera menyadari bahwa desa itu menghadapi masalah besar. Sumber air mereka tercemar, tanaman banyak yang layu, dan ternak tampak lemah. Burung elang menukik rendah, seolah memberi perintah untuk turun tangan. Ardi merasakan dorongan untuk membantu, meskipun ia hanyalah seorang pemuda pengembala biasa. Ia mengamati desa dan menemukan sebuah sumber sungai kecil di tepi desa. Airnya keruh, penuh lumpur dan ranting yang terbawa arus. Ardi ingat kolam kristal dari gua tersembunyi, dan ia merasa harus menyalurkan energi dari lembah itu untuk membantu desa. Dengan hati-hati, Ardi mengambil air dari sungai, lalu mengucurkannya perlahan-lahan di tanaman yang layu. Seketika, tanaman mulai tampak lebih segar, daun-daunnya tegak, dan bunga mulai mekar. Penduduk desa terkejut dan bersukacita melihat pemuda pengembala yang tampaknya membawa keberkahan. Anak-anak desa mendekat, menatap Ardi dengan kagum, sementara burung elang emas hinggap di atas pohon, menatap semuanya dengan penuh arti. Suara di pikiran Ardi terdengar lagi. Ardi, kemakmuran bukan hanya tentang harta. Ini adalah tentang kemampuanmu memberi, menjaga, dan bertanggung jawab. Desa ini adalah ujian pertamamu untuk mengerti tanggung jawab dan berbagi. Ardi tersenyum, menyadari makna kata-kata itu. Ia mengatur penduduk desa untuk memperbaiki saluran air, menanam kembali padi yang layu, dan merawat ternak. Dengan bantuan energi dari kolam kristal yang ia minum sebelumnya, ia memimpin pekerjaan itu dengan sabar. Orang-orang desa mulai melihat perubahan nyata. Tanaman subur kembali, ternak sehat, dan air sungai jernih mengalir. Seiring hari berlanjut, Ardi mulai memperhatikan hal lain. Sapi-sapinya tampak lebih sehat, lebih kuat, dan tampak memancarkan aura energi yang menenangkan. Ia menyadari bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan kepada desa tidak hanya memberi manfaat bagi manusia, tetapi juga bagi alam dan hewan di sekitarnya. Burung elang emas terbang rendah, seolah memberi persetujuan atas tindakan Ardi. Menjelang sore, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seekor anak sapi jatuh ke dalam lumpur tebal di dekat sungai, dan penduduk desa tidak mampu menolongnya. Ardi segera berlari, menenangkan sapi betina, dan menarik anak sapi itu keluar dengan hati-hati. Air sungai yang jernih dan energi dari lembah tersembunyi seolah membantu usahanya. Anak sapi itu selamat, dan penduduk desa bersorak-sorai. Ardi tersenyum, menyadari bahwa keberanian dan kepeduliannya tidak hanya menyelamatkan hewan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya dan kebahagiaan di hati orang-orang sekitar. Saat matahari mulai tenggelam, burung elang emas hinggap di cabang pohon dekat Ardi, menatapnya penuh arti. Suara di pikirannya terdengar sekali lagi. Ardi, hari ini kau telah belajar tentang berbagi, tanggung jawab, dan keberanian. Tanda-tanda keberkahan mulai muncul. Esok, kau akan melihat hasil nyata dari tindakanmu, dan petunjuk baru akan membawamu lebih dekat ke kemakmuran sejati. Ardi duduk di tepi sungai, menatap anak sapi yang kembali berlari ceria, tanaman yang subur, dan anak-anak desa yang bermain riang.
hatinya dipenuhi rasa syukur dan tekad. Ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan sekadar harta benda, tetapi tentang memberi manfaat, menjaga alam, dan memimpin dengan hati yang bersih. Malam itu, angin lembut berhembus di padang rumput, membawa aroma desa, sungai, dan bunga lembah tersembunyi. Ardi tidur dengan damai, mimpi tentang burung elang emas, desa yang berkembang, dan jejak awal kemakmuran yang mulai nyata. Ia tahu, besok akan ada tantangan baru, tetapi ia tidak lagi merasa takut. Dengan burung elang sebagai penuntun, Ardi semakin dekat pada kehidupan yang luar biasa, penuh berkah, dan kemakmuran yang sejati. Pagi itu, sinar matahari menembus kabut lembah dengan hangat, memantulkan kilau embun di daun-daun. Ardi membuka matanya dengan semangat yang berkobar. Setelah kejadian kemarin, hatinya terasa ringan dan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang penting dalam perjalanan hidupnya. Sapi-sapinya menunggu dengan sabar di padang rumput. Mereka tampak lebih sehat dan gemuk dibandingkan hari-hari sebelumnya. Burung elang emas sudah menunggu di cabang pohon tinggi, matanya yang tajam menatap Ardi seakan menanyakan kesiapan dan keberanian untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Ardi mengangguk dan mulai menuntun sapinya mengikuti burung elang. Jalur hari ini lebih menantang daripada sebelumnya. Mereka melewati hutan lebat, sungai deras, dan bukit curam yang licin karena embun. Ardi merasakan tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh energi dan keberanian baru. Setiap langkah yang diambilnya seolah menguatkan ikatan antara dirinya dan alam di sekitarnya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di lembah yang lebih luas dari sebelumnya. Di tengah lembah terdapat ladang-ladang yang subur, sungai yang berkilau, dan beberapa rumah kecil yang tampak terabaikan. Penduduk desa tampak kebingungan karena beberapa tanaman mulai terserang hama, dan sebagian ternak tampak lesu. Burung elang menukik rendah, memberi isyarat agar Ardi turun tangan. Ia menatap ladang dan ternak, lalu menyadari bahwa keberkahan sejati bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memperbaiki keadaan yang kurang baik. Ia memanggil beberapa penduduk desa, mengajari mereka cara menanam, menyiram tanaman dengan benar, dan merawat ternak dengan penuh perhatian. Dengan bantuan energi dari kolam kristal dan harta tersembunyi yang ditemukan sebelumnya, Ardi menunjukkan bagaimana tanaman bisa tumbuh subur dan ternak menjadi sehat kembali. Penduduk desa yang awalnya ragu, mulai mempercayainya dan mengikuti setiap langkahnya. Tanaman yang layu perlahan kembali hijau, dan anak-anak sapi mulai bermain ceria di padang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat sore tiba, terdengar suara gemuruh dari bukit di seberang lembah. Seekor ular besar dan raksasa muncul dari hutan, mengganggu ternak dan membuat beberapa penduduk panik. Ardi tahu bahwa ini adalah ujian lain, ujian keberanian dan ketekunan untuk mempertahankan kemakmuran yang baru ia bantu bangun. Ardi menenangkan sapi-sapinya dan berlari ke arah ular itu. Ia mengingat semua yang telah dipelajarinya, ketenangan, keberanian, dan ketulusan hati. Dengan suara lembut, ia mencoba menenangkan ular, menatap mata makhluk itu tanpa rasa takut. Ular itu menatapnya lama, lalu mundur perlahan, seolah mengakui bahwa Ardi bukan ancaman. Burung elang emas terbang rendah, mengawasi setiap gerakan Ardi. Suara di pikirannya terdengar lagi. Ardi, kemakmuran yang sejati datang dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan hati yang tulus dalam tindakanmu. Hari ini kau telah membuktikan dirimu layak menjadi penuntun bagi desa ini. Esok, kau akan melihat tanda-tanda pertumbuhan yang nyata, dan kemakmuran mulai mengalir lebih dekat kepadamu. Setelah ular pergi, Ardi kembali ke ladang. Ia melihat tanaman mulai berbuah lebih lebat dari sebelumnya, sungai tampak lebih jernih,
dan ternak yang lesu kini lebih ceria. Penduduk desa bersorak-sorai, berterima kasih kepada Ardi. Ia tersenyum, menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Menjelang malam, Ardi duduk di tepi sungai, memandangi mata air yang berkilau. Burung elang emas hinggap di dekatnya, menatap penuh arti. Ardi merasakan perubahan besar dalam dirinya, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang semakin mengakar. Ia tahu bahwa kemakmuran sejati bukan sekadar harta, tetapi bagaimana ia bisa menolong dan mengatur kehidupan orang lain dengan bijak. Malam itu, angin lembut berhembus di padang rumput, membawa aroma lembah, bunga, dan sungai. Ardi tidur dengan damai, memimpikan burung elang emas dan tanda-tanda pertumbuhan yang jelas dalam kehidupannya. Ia tahu, besok akan ada tantangan baru, tetapi dengan burung elang sebagai penuntun, hatinya bersih, dan keberanian tumbuh, ia semakin dekat pada kehidupan yang luar biasa dan kemakmuran sejati. Fajar pagi menyingsing dengan warna keemasan yang hangat. Ardi terbangun dengan semangat yang membara, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dari hari-hari sebelumnya. Semalam, ia bermimpi burung elang emas menukik di atas ladang desa, seakan memberi peringatan bahwa hari ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Sapi-sapinya menunggu di padang rumput. Mereka tampak lebih sehat, bulu mereka berkilau, dan langkahnya lebih ringan. Burung elang emas sudah menunggu di cabang pohon tinggi, hinggap dengan anggun dan matanya menatap Ardi penuh arti. Ardi menatap balik dan mengangguk, siap mengikuti petunjuk hari ini. Jalur menuju lembah lebih sulit dari sebelumnya. Ardi harus melewati hutan lebat, jurang terjal, dan sungai deras. Namun ia tidak gentar, hatinya dipenuhi keberanian dan ketulusan. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seolah Allah membantu menuntunnya. Sesampainya di lembah, ia melihat desa dalam kondisi yang lebih kompleks. Ladang subur yang ia bantu sebelumnya kini menghadapi masalah baru. Sebagian tanaman terserang hama, sungai mulai meluap akibat hujan deras, dan beberapa ternak tampak cemas. Penduduk desa terlihat bingung, beberapa mulai kehilangan semangat. Burung elang menukik rendah, memberi tanda agar Ardi turun tangan. Ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan hanya tentang memberi, tetapi juga membangun sistem agar desa tetap hidup dan berkembang. Ardi mulai mengatur penduduk desa, membuat saluran air untuk mengalirkan sungai, menanam tanaman baru di lahan yang aman, dan membangun pagar sederhana untuk ternak agar terlindungi dari hujan dan hama. Di tengah kesibukan itu, muncul masalah besar. Seekor harimau hutan yang lapar muncul dari pepohonan, menakuti penduduk dan ternak. Ardi menyadari ini adalah ujian terbesar keberaniannya. Ia menenangkan sapi-sapinya dan mendekati harimau dengan langkah tenang, mengingat semua pelajaran dari burung elang, keberanian, ketenangan, dan ketulusan hati. Harimau itu menatap Ardi lama, namun tidak menyerang. Ardi berbicara lembut pada hewan itu, menenangkan ketakutannya. Setelah beberapa menit, harimau itu mundur ke hutan, meninggalkan desa aman. Penduduk desa kagum melihat keberanian Ardi dan bagaimana ia mampu menghadapi makhluk buas tanpa kekerasan. Burung elang emas hinggap di cabang dekatnya, seakan memberi penghargaan. Hari itu, Ardi memanfaatkan harta tersembunyi dan energi dari lembah untuk membangun kemakmuran yang lebih nyata. Ia membuat ladang percobaan dengan teknik baru dari petunjuk burung elang, sehingga tanaman tumbuh lebih cepat dan tahan hama. Ia membangun tempat pakan dan kandang ternak agar sapi dan kambing tetap sehat meski hujan deras. Ia mengajari penduduk cara mengatur air sungai dan irigasi, sehingga setiap ladang menerima cukup air dan tidak ada yang terbuang. Penduduk desa mulai bekerja sama dengan penuh semangat.
Mereka melihat hasil nyata dari usaha Ardi, ladang subur, ternak sehat, anak-anak bahagia bermain di sekitar rumah, dan sungai yang mengalir jernih. Desa itu mulai berdenyut dengan kehidupan baru, dan Ardi merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena tindakannya memberi manfaat bagi banyak orang. Menjelang sore, burung elang emas membawa Ardi ke sebuah bukit tinggi di pinggir desa. Dari sana, Ardi melihat pemandangan desa yang baru ia bantu bangun, ladang hijau, ternak berlari ceria, dan penduduk tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa kemakmuran bukan hanya tentang harta benda, tapi tentang bagaimana ia bisa membawa perubahan nyata, menjaga alam, dan membimbing orang lain. Di puncak bukit, burung elang menukik rendah dan suara di pikiran Ardi terdengar lagi. Ardi, hari ini kau telah menghadapi ujian terbesar dan membuktikan dirimu layak membawa kemakmuran. Ingatlah, setiap keberhasilan datang dengan tanggung jawab. Esok, kau akan menerima karomah tambahan yang akan membuatmu semakin dekat pada kehidupan yang luar biasa. Ardi duduk di puncak bukit, memandangi desa dan ladang yang subur, burung elang di dekatnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur, keberanian, dan tekad untuk terus belajar dan membantu. Ia menyadari perjalanan menuju kemakmuran sejati tidak mudah, namun setiap tantangan yang dihadapinya membuatnya lebih kuat, bijaksana, dan pantas menerima berkah dari alam dan burung elang. Malam itu, angin lembut berhembus, membawa aroma bunga, rumput, dan sungai. Ardi tidur dengan damai, mimpi tentang desa yang makmur, burung elang emas, dan jejak karomah yang semakin nyata. Ia tahu besok akan ada tantangan baru, tetapi hatinya bersih, dan dengan burung elang sebagai penuntun, ia semakin dekat pada kemakmuran sejati. Fajar pagi menyingsing perlahan di atas desa, menyebarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh lembah. Ardi membuka mata, merasakan semangat yang membara dalam dirinya. Desa kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemakmuran, ladang hijau subur, ternak sehat, dan anak-anak yang bermain ceria. Namun Ardi tahu, perjalanan menuju kemakmuran sejati belum berakhir. Ia harus terus belajar, membantu, dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Sapi-sapinya menunggu di padang rumput, lebih sehat dan bersemangat dari sebelumnya. Burung elang emas sudah hinggap di cabang pohon tinggi, matanya yang tajam menatap Ardi seakan menanyakan kesiapan dan keberanian untuk hari ini. Ardi tersenyum, mengangguk, dan mulai menuntun sapi-sapinya mengikuti burung elang. Hari ini perjalanan Ardi menuju desa yang lebih jauh dan wilayah baru di sekitar lembah. Jalurnya lebih menantang, melewati hutan rimbun, sungai deras, dan bukit terjal. Namun hatinya dipenuhi keberanian dan tekad. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seolah alam menuntunnya. Setelah beberapa jam, mereka sampai di sebuah lembah luas yang belum pernah ia kunjungi. Di tengah lembah terdapat beberapa desa kecil yang tampak kurang teratur. Ladang-ladang mereka tidak subur, ternak lemah, dan sebagian rumah tampak rusak. Penduduk desa tampak cemas dan bingung. Burung elang menukik rendah, memberi isyarat agar Ardi turun tangan. Ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan hanya tentang memperbaiki satu desa, tetapi juga membantu desa-desa lain agar berkembang dan sejahtera. Dengan penuh kesabaran, Ardi mulai memimpin penduduk desa, memperbaiki saluran air, menanam tanaman yang lebih tahan hama, dan membangun kandang ternak yang lebih aman. Namun tidak semua orang menyambut niat baik Ardi. Beberapa penduduk desa lain merasa iri dengan keberhasilan desa Ardi sebelumnya. Mereka menganggap Ardi hanya ingin menunjukkan kehebatannya dan menolak mengikuti petunjuknya. Ketegangan mulai muncul, dan Ardi menyadari bahwa tantangan terbesar kali ini bukan hanya alam dan hewan, tetapi juga konflik antar manusia. Dengan hati yang tenang dan bijaksana,
Ardi mendekati mereka satu persatu. Ia menjelaskan bahwa tujuan kemakmuran bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa agar semua orang bisa hidup lebih baik. Ia menunjukkan hasil nyata dari desa sebelumnya, ladang yang subur, ternak sehat, anak-anak bahagia, dan aliran air bersih. Penduduk desa yang awalnya skeptis mulai tersentuh. Mereka melihat perubahan nyata dan mulai bekerja sama dengan Ardi. Burung elang emas terbang rendah, seolah memberi persetujuan dan dukungan atas tindakan Ardi. Saat sore tiba, muncul tantangan baru. Seekor badai besar yang datang tiba-tiba, menghancurkan sebagian ladang dan mengancam ternak. Ardi harus bertindak cepat. Dengan bantuan energi dari lembah tersembunyi, ia memimpin penduduk desa menahan longsoran tanah, menutup kandang ternak, dan mengalihkan air sungai agar tidak merusak ladang. Badai berlangsung beberapa jam, namun berkat kepemimpinan Ardi dan kerja sama penduduk desa, kerusakan dapat diminimalkan. Ladang yang tersisa tetap subur, ternak aman, dan penduduk desa merasa lega. Burung elang emas hinggap di atas pohon tinggi, menatap Ardi dengan penuh arti. Suara burung elang terdengar di pikiran Ardi. Ardi, hari ini kau telah memperluas kemakmuran dan mengatasi konflik serta bencana. Kau telah membuktikan dirimu bukan hanya pemberani dan bijaksana, tetapi juga mampu memimpin. Esok, kau akan menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan keberhasilanmu untuk membawa desa-desa ini menuju kemakmuran yang abadi. Menjelang malam, Ardi duduk di puncak bukit, memandangi desa-desa yang kini mulai teratur dan makmur. Ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan sekadar harta, tetapi tentang bagaimana memimpin, memberi manfaat, dan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan hewan. Angin lembut berhembus, membawa aroma bunga, rumput, dan sungai. Ardi tidur dengan damai, memimpikan burung elang emas, desa yang berkembang, dan ujian terakhir yang akan membawanya lebih dekat kepada kemakmuran sejati. Hatinya bersih, dan keberanian serta kebijaksanaan tumbuh semakin kuat dalam dirinya. Fajar pagi kali ini terasa berbeda. Udara lembah lebih hangat dan damai, sinar matahari memantul di atas daun-daun basah embun, seolah memberi energi baru. Ardi membuka matanya dan merasakan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu hari ini akan menjadi ujian terakhir, titik penentu perjalanan panjangnya menuju kemakmuran sejati. Sapi-sapinya menunggu di padang rumput. Mereka tampak lebih gemuk, sehat, dan penuh semangat. Burung elang emas sudah menunggu di cabang pohon tinggi. Bulunya yang berkilau memantulkan sinar matahari pagi, matanya menatap Ardi dengan penuh arti. Ardi tersenyum, menyadari bahwa burung elang tidak hanya menjadi penuntunnya, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang kini mengalir dalam dirinya. Perjalanan hari ini lebih menantang daripada sebelumnya. Ardi harus melewati hutan rimba yang lebat, sungai deras yang berkelok, dan tebing curam yang licin. Namun ia tidak takut. Hatinya penuh keberanian, ketulusan, dan keyakinan. Ia tahu, ujian terakhir ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kebijaksanaan, kepemimpinan, dan ketulusan hati. Sesampainya di lembah yang lebih luas dari sebelumnya, Ardi melihat desa-desa yang dibantunya mulai berkembang dan sejahtera. Ladang-ladang hijau subur, ternak sehat, anak-anak bermain ceria, dan rumah-rumah yang sederhana kini lebih rapi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul tantangan besar yang tak terduga. Sekelompok bandit dari hutan yang ingin merebut hasil panen dan ternak desa. Penduduk desa panik, sebagian bersembunyi, sebagian mencoba melawan dengan gagah. Ardi tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya, ujian untuk membuktikan bahwa kemakmuran yang ia bawa bukan sekadar materi, tetapi juga kemampuan menjaga kedamaian,
keamanan, dan harmoni desa. Dengan ketenangan yang mengagumkan, Ardi berdiri di tengah desa. Burung elang emas terbang rendah, sayapnya memantulkan cahaya keemasan, seolah memberi keberanian dan perlindungan. Suara di pikirannya terdengar. Ardi, ini adalah ujian terakhirmu. Jangan gunakan kekerasan. Gunakan hati, kebijaksanaan, dan karomah yang kau miliki. Ardi menatap bandit-bandit itu dengan lembut, namun tegas. Ia mengingat semua pelajaran yang diberikan burung elang, keberanian, ketulusan, dan kemampuan memimpin dengan hati. Dengan suara yang jelas dan tenang, ia berbicara kepada mereka. Apa yang kalian lakukan salah. Desa ini bukan milik siapapun untuk dirampas. Jika kalian ingin hidup sejahtera, ikuti jalannya dengan bekerja dan menolong, bukan mengambil dengan paksa. Bandit-bandit itu terkejut. Kata-kata Ardi bukan hanya menenangkan penduduk desa, tetapi juga memberi dampak pada hati mereka sendiri. Perlahan, mereka menurunkan senjata dan mulai mendengarkan Ardi. Burung elang emas terbang melingkar, seolah menandai bahwa karomahnya kini bekerja, mempengaruhi hati orang lain tanpa kekerasan. Ardi kemudian mengatur penduduk desa dan mantan bandit untuk bekerja bersama. Mereka memperbaiki ladang, membersihkan sungai, dan merawat ternak. Anak-anak desa dan penduduk mulai melihat bahwa persatuan dan kerjasama membawa lebih banyak keberkahan daripada pertengkaran dan kekerasan. Siang itu, burung elang emas menukik rendah di atas kepala Ardi dan terdengar suara lembut di pikirannya. Ardi, kau telah menyelesaikan ujian terakhir. Kau telah menunjukkan keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karomah yang kau terima bukan hanya untukmu, tetapi untuk desa ini dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Esok, kau akan melihat kemakmuran sejati datang dengan nyata. Saat matahari mulai condong ke barat, Ardi berdiri di puncak bukit, memandangi desa-desa yang kini aman, damai, dan mulai berkembang. Ladang hijau subur, ternak sehat, sungai mengalir jernih, dan penduduk tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan sekadar harta, tetapi tentang memimpin dengan hati, menolong orang lain, menjaga alam, dan memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Menjelang malam, burung elang emas hinggap di dekatnya, menatap Ardi penuh kebanggaan. Ardi duduk di tepi sungai yang berkilau, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu, besok akan menjadi hari terakhir dari perjalanan panjangnya menuju kemakmuran, ketika seluruh desa akan benar-benar merasakan hasil dari kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan hati yang ia miliki. Malam itu, angin lembut berhembus, membawa aroma bunga, rumput, dan sungai. Ardi tidur dengan damai, mimpi tentang burung elang emas, desa yang makmur, dan karomah yang kini mengalir nyata di sekelilingnya. Ia tahu, besok akan menjadi hari kemakmuran sejati yang akan mengubah hidupnya dan desa-desa di sekitarnya selamanya. Fajar pagi itu menyingsing dengan cahaya keemasan yang memantul di atas lembah. Ardi membuka matanya, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Desa-desa di sekitarnya kini aman, subur, dan penduduknya tersenyum bahagia. Namun, Ardi tahu bahwa hari ini akan menjadi titik puncak perjalanan panjangnya, hari di mana ia akan menyaksikan kemakmuran sejati yang lahir dari hati tulus, keberanian, dan kebijaksanaannya. Sapi-sapinya menunggu di padang rumput, tampak lebih sehat, kuat, dan gemuk. Burung elang emas sudah menunggu di cabang pohon tinggi, hinggap dengan gagah, bulunya berkilau memantulkan sinar matahari pagi. Matanya menatap Ardi dengan penuh arti, seakan mengatakan bahwa inilah saatnya karomah puncak akan terwujud. Ardi menyiapkan dirinya, memberi makan sapi-sapinya,
dan mengikuti burung elang ke sebuah lembah luas yang membentang di depan mata. Lembah ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengahnya terdapat sungai yang berkilau seperti kaca, ladang yang hijau subur, dan rumah-rumah yang mulai tampak makmur dan nyaman. Burung elang menukik rendah, memanggil Ardi untuk mendekat ke tengah lembah. Saat ia melangkah, terdengar suara lembut di pikirannya. Ardi, inilah saatnya kemakmuran sejati muncul. Semua yang kau lakukan, semua keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaanmu, kini akan membuahkan hasil yang nyata. Gunakan hati dan karomahmu untuk membawa desa ini ke puncak kesejahteraan. Ardi mulai mengatur penduduk desa. Ia mengajarkan teknik menanam baru yang lebih efisien, sistem irigasi yang lebih baik, dan cara menjaga ternak agar selalu sehat. Dengan energi dari harta tersembunyi dan karomah burung elang, ladang-ladang yang semula biasa-biasa saja kini berbuah lebat, ternak menjadi sehat dan gemuk, dan sungai yang mengalir jernih membuat seluruh desa terasa hidup dan damai. Penduduk desa yang sebelumnya ragu dan skeptis kini bekerja sama dengan semangat. Mereka mulai merasakan manfaat nyata dari keberadaan Ardi, bukan hanya hasil panen dan ternak yang lebih baik, tetapi juga rasa persatuan, kedamaian, dan bahagia yang terpancar di setiap sudut desa. Anak-anak bermain di ladang, penduduk tersenyum sambil bercocok tanam, dan ternak berlari bebas tanpa rasa takut. Tiba-tiba, dari langit terdengar suara gemuruh lembut, dan burung elang emas menukik rendah, menyebarkan cahaya keemasan yang menyelimuti desa. Energi hangat menyebar ke seluruh lembah, tanaman tumbuh lebih subur, ternak lebih sehat, dan sungai mengalir deras tanpa pernah meluap. Ardi menyadari bahwa ini adalah karomah puncak dari burung elang, manifestasi nyata dari keberanian, ketulusan, dan kepemimpinannya. Penduduk desa berkerumun, kagum melihat perubahan luar biasa. Mereka berterima kasih kepada Ardi, dan Ardi tersenyum dengan hati penuh syukur. Ia tahu bahwa kemakmuran sejati bukan hanya tentang harta atau ladang subur, tetapi tentang kemampuan membawa kehidupan yang lebih baik bagi orang lain, alam, dan hewan. Seiring hari berlalu, Ardi mulai menata desa secara sistematis. Membuat pasar desa untuk saling bertukar hasil panen, agar setiap penduduk bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Membangun sekolah sederhana agar anak-anak bisa belajar dan desa bisa berkembang secara intelektual. Membuat perpustakaan kecil dan tempat berkumpul agar penduduk bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Memperkuat irigasi dan saluran air agar ladang tetap subur sepanjang tahun. Dengan setiap tindakan, burung elang emas selalu hadir di dekatnya, menyebarkan cahaya keemasan, seolah memberkati setiap usaha Ardi. Desa yang semula sederhana kini berubah menjadi lembah yang makmur, damai, dan sejahtera. Saat matahari mulai tenggelam, Ardi duduk di puncak bukit, mengamati desa yang kini berkembang pesat. Anak-anak bermain riang, penduduk tersenyum bahagia, ternak sehat, dan ladang subur membentang sejauh mata memandang. Burung elang emas hinggap di dekatnya, matanya menatap Ardi penuh bangga. Suara lembut terdengar di pikirannya. Ardi, inilah kemakmuran sejati. Kau telah melalui perjalanan panjang, menghadapi ujian besar, dan membuktikan dirimu layak menerima karomah. Desa ini kini menjadi bukti nyata bahwa keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan membawa kehidupan yang luar biasa. Gunakan ini dengan bijaksana, terus menolong, dan kemakmuran akan mengalir selamanya. Ardi menunduk, hatinya penuh rasa syukur dan bahagia. Ia menyadari bahwa semua perjuangan, keberanian, dan ketulusan hatinya telah membuahkan hasil. Bukan hanya harta atau ladang subur, tetapi kedamaian, persatuan, dan kebahagiaan yang menyelimuti setiap makhluk di desa. Malam itu, lembah dipenuhi cahaya bintang dan sinar keemasan burung elang.
Ardi tidur dengan damai, memeluk sapi-sapinya, mendengar suara alam yang harmonis, dan merasakan bahwa perjalanan panjangnya telah mencapai puncak kemakmuran sejati. Burung elang emas terbang tinggi, melingkari lembah, sebagai simbol keberkahan dan karomah yang akan selalu menyertai Ardi dan desa-desa di sekitarnya. Dan begitu, dari seorang pemuda pengembala sederhana, Ardi berubah menjadi penuntun dan pelindung desa, membawa kemakmuran, kedamaian, dan harapan bagi generasi yang akan datang. Semua itu berkat keberanian, ketulusan, dan karomah burung elang ajaib yang menuntunnya selama perjalanan luar biasa ini.